Namun cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan disusul oleh hujan gerimis. Semakin lama hujan tersebut semakin deras. Hendra dan teman-temannya bergegas menuju ke bawah pohon yang cukup rindang. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Giba Horor. Oh, ngerinya. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan kisah horor yang dibawakan oleh narasumber kita yang bernama Hendra. Untuk itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Siapa di sini yang mengalami kejadian horor pada saat mendaki gunung? Tulis di kolom komentar. Nah, kebetulan di video kali ini Hendra ini mengalami kejadian horor pada saat mendaki gunung. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada kalian semua bahwa saya telah telat mengupload video di masa ini dan saya bakalan ngupload video lagi. Dan buat kalian yang pengen tahu kelanjutan ceritanya, langsung aja kalian tonton video ini sampai habis. Jadi Hendra ini merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi yang berada di kota X. By the way, saya minta maaf sebelumnya kepada kalian semua karena ini privasi dari narasumbernya, tidak boleh menyebutkan kota tersebut. Selama Hendra menjalankan tugas perguruan tingginya ini pada saat itu, Hendra ini juga salah satu anggota pencinta alam di perguruan tinggi itu. Jadi di perguruan tinggi tersebut mengadakan sebuah pendakian pada saat itu. Karena Hendra ini merupakan anggota pendakian pada saat itu, perguruan tinggi pun memutuskan Hendra ini untuk mengikuti proses pendakian tersebut. Saat mereka ini berkemas-kemas dan membutuhkan peralatan yang dibutuhkan pada saat itu, Hendra ini ditemani oleh 4 orang pendakian tersebut, yaitu Dedi, Sigit, Khairul, dan Erni, termasuk Hendra ini. Jadi berlima orang. Pada saat itu mereka berlima ini belum menentukan pendakian yang mana bakalan mereka daki. Dan akhirnya mereka berlima ini memutuskan untuk mendaki di Gunung B di sekitaran kota X. Sebenarnya mereka berlima ini bukan sekali 2 kali mendaki gunung tersebut, karena mereka ini sudah pernah mendaki gunung tersebut. Dan bahkan mereka berlima ini telah hafal rute perjalanan menuju pendakian tersebut. Karena mereka berlima ini sudah bosan dengan rute itu aja, mereka berlima ini memutuskan untuk mencari rute baru yang belum pernah mereka temui. Nah, kebetulan si Hendra ini berada di rumahnya, sedangkan 4 temannya si Hendra ini berada di titik kumpul. Hendra pun langsung berpamitan kepada ibunya. Selama perjalanan, Hendra ini menggunakan motornya. Dan Hendra ini telah sampai di titik kumpul dan disambut oleh 4 temannya itu. Nah, kebetulan mereka berlima ini diketuai oleh Erni. Jadi mereka berlima ini hanya ada 1 perempuan, yaitu Erni, dan sisanya itu laki-laki semua. Dengan memperhitungkan waktu yang akan mereka jalanin dan resikonya, mereka sengaja membawa perbekalan lebih dari biasanya. Sebelum menuju ke lokasi pendakian tersebut, mereka pun langsung berdoa dan dipimpin oleh Khairul. Setelah semuanya sudah selesai, mereka pun meninggalkan titik kumpul pada saat itu dengan mengendarai 3 sepeda motor. Di tengah perjalanan, mereka berlima ini menitipkan sepeda motornya di terminal dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di titik lokasi pendakian. Di sana ada beberapa rumah penduduk dan di sekitarnya ada sawah yang mereka lalui. Selama perjalanan kurang lebih 1 jam, mereka pun langsung disambut oleh pepohonan dan semak belukar di kiri kanan mereka. Sesekali mereka ini berpapasan dengan warga penduduk yang ada di sekitaran sana dan sambil menyapa warga tersebut. Selama mereka ini di perjalanan, semakin ke atas jalan setapak itu semakin terjal. Udaranya pun semakin terasa sejuk. Hal ini membuat Hendra dan teman-temannya semakin bersemangat mendaki di rute yang baru. Namun cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan disusul oleh hujan gerimis. Semakin lama hujan tersebut semakin deras. Hendra dan teman-temannya bergegas menuju ke bawah pohon yang cukup rindang. Mereka berlima ini pun langsung mengeluarkan jas hujannya untuk dipakai pada saat itu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan di saat hujan deras dan disambut oleh dentuman petir pada saat itu. Jalan setapak yang mereka injaki mulai berasa sangat licin dan hampir berlima orang ini terpeleset pada saat itu. Erni pun langsung mengatakan kepada anggotanya untuk berhati-hati dalam melangkah. Pada saat waktu bersamaan, Hendra ini memanggil Erni dengan nada yang berteriak, "Er, kita istirahat sebentar ya."
Perutku agak mules nih, kata si Hendra. Mendengar hal itu, Ernie pun langsung memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan yang agak lapang. Beberapa meter ke depan, mereka melihat ada dataran yang sangat lapang dan dikelilingi semak belukar. Dan di tempat itu, mereka pun langsung mendirikan tendanya pada saat hujan yang belum berhenti pada saat itu. Setelah membantu mendirikan tenda, Hendra bergegas meninggalkan teman-temannya. Dan di belakang si Hendra ini diikuti oleh si Dedi. Hen, lu mau kemana? Gue ikut ya, gue mau buang air kecil nih, kata si Dedi. Mereka berdua pun langsung mencari tempat yang aman pada saat itu. Hen, kamu agak jauh sana dah, biar baunya nggak sebar kemana-mana, kata si Dedi dengan nada bercanda. Hendra pun tak menjawab dari omongannya si Dedi ini, karena si Hendra ini ingin membuang air besar pada saat itu. Karena nggak tahan, Hendra pun langsung memutuskan dirinya untuk berlari di tengah hutan. Belum jauh Hendra ini melangkah, matanya si Hendra ini melihat sebuah bangunan tua di balik rimbunan pohon. Sejenak ia merasa heran, di hutan begini emang ada rumah ya? Kata si Hendra. Karena Hendra ini tak tahan lagi ingin membuang air besarnya, Hendra pun memutuskan untuk menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Hendra pun langsung mengucapkan assalamualaikum kepada rumah tersebut. Saat Hendra melihat rumah tersebut, rumah itu sangat memprihatinkan. Karena di beberapa bagian dinding dan atapnya terlihat bekas-bekas hangus. Karena tak ada yang menyaut ucapan dari si Hendra ini, Hendra langsung berjalan menuju ke samping rumah dan menemukan sebuah gubuk yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah toilet. Melihat itu, Hendra pun sangat senang. Tanpa pikir panjang, Hendra pun bergegas menuju masuk. Setelah Hendra ini telah menyelesaikan buang air besarnya, Hendra kembali menuju ke depan rumah itu dan berharap bertemu pemilik rumah tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Saat melintas di depan jendela, Hendra melihat sosok manusia yang ada di dalam rumah itu dengan posisi agak gelap. Hendra pun langsung melongokkan wajahnya ke jendela tersebut. Dan samar-samar Hendra ini melihat seorang wanita yang sedang menggendong bayi berumur sekitar 2 tahunan dengan posisi berdiri sambil menatap si Hendra ini. Hendra pun langsung berkata kepada perempuan tersebut, maaf ya bu, tadi saya minjam toiletnya bentar, soalnya tadi pas saya ucap salam tadi nggak ada jawaban sama sekali, makanya saya langsung nyelonong aja, kata si Hendra dengan posisi yang agak malu. Tapi wanita tersebut tidak menjawab dari omongannya si Hendra ini. Hendra pun langsung bergegas menyusul ke tempatnya si Dedi dan berminta maaf lagi kepada perempuan itu. Hujan yang tadinya semakin deras sekarang mulai reda. Tapi jalanan yang mereka lalui tetap licin. Sesampainya mereka berdua ini di tenda, ada seorang laki-laki setengah baya sedang mengobrol dengan Ernie dan Sigit. Dari seragam yang dikenakan oleh laki-laki itu, Hendra tahu kalau itu adalah petugas penjaga hutan pada saat itu. Sudah lega Hen, kata si Sigit. Hendra pun tersenyum pada saat itu sembari menjawab, untung ada toilet di rumah sana, kata si Hendra. Ngaco lu, emang gak ada rumah di tengah hutan beginian, kata si Sigit. Oh ya pak, ini Hendra pak, anggota tim saya. Hen, ini kenalin, ini Pak Toi, pengawas hutan ini, kata si Sigit sambil memperkenalkan si Hendra ini. Maksudnya Hendra rumah gubuk yang ada di hutan itu ya, kata Pak Toib. Apakah Nak Hendra bertemu dan bertatap muka sama mereka? Iya pak, tapi mereka nggak menjawab apa yang saya omongin. Saya kenal baik dengan mereka. Namanya itu Misna dan anaknya itu Ratri. Oh gitu ya pak, kalau gitu saya minta maaf ya pak. Terus bilang sama mereka kalau saya udah minjam toilet tanpa seizin mereka. Pak Hendra ini pun langsung menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya mereka berdua itu telah meninggal, terbakar di dalam gubuk rumah tersebut sekitar 1 bulan yang lalu. Mendengar ceritanya Pak Toib ini, Hendra dan 4 temannya ini sangat kaget pada saat itu. Hendra pun mendengar ceritanya Pak Toib, langsung menundukkan kepalanya karena si Hendra inilah yang mengalami kejadian saat itu. Dan Pak Toib pun langsung mengatakan kepada mereka, udah nggak apa-apa kok, ini mah aman-aman aja. Kalian di sini kan cuma daki gunung dan nggak macam-macam. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tenda tersebut. Selama menuju perjalanan pendakian sampai hingga penurunan, mereka berlima ini tidak diganggu apa-apa oleh makhluk di sana. Oke guys, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi kalian yang punya kisah horor yang pengen diceritakan, langsung aja kalian DM di Instagram saya. Saya Giba Horor, pamit undur diri.